Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat konsep kehidupan Islami channel di mana saja berada, berjumpa kembali bersama konsep kehidupan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi sikap Rizik Syihab, ya. Sikap Rizik Syihab yang selalu kontroversi, ya, dengan permasalahan-permasalahan non-Islam, ya, yang melakukan sweeping pada waktu FPI yang menutup tempat-tempat diskotik, yang melarang agama lain melakukan ritual agamanya, ya. Kemudian juga yang membubarkan agama lain melakukan kegiatan agamanya. Nah, itu adalah Rizik Syihab yang pernah kita dengar pada masa-masa lalu, ya, yang selalu keras dengan FPI-nya, membubarkan ini, membubarkan itu, ya, karena dia ingin membuat Indonesia ini sebagai negara khilafah, ya. Itu adalah sikap kontroversinya Rizik Syihab, ya. Sampai saat ini pun masih seperti itu. Nah, ketika ada Paulus Fransiskus datang ke Indonesia, ya, bagaimana sikap mereka, ya? Apa yang akan mereka tunjukkan dengan kedatangan Paulus Fransiskus di Indonesia, ya? Iya, sahabat dan saudara-saudara, kita saksikan saja ini ada cuplikan atau saya mereaksi sebuah video pendapat atau pandangan Rizik Syihab, nah, tentang kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, ya, pada tanggal 3 September 2024. Ayo, bagaimana bentuknya, bagaimana sikapnya, bagaimana tingkahnya dengan kebiasaan kontroversinya, ya. Ayo kita simak. Ada apa di balik ini semua dengan sikap dan perilaku Rizik Syihab? Oke, kita simak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Sejak kemarin kita tahu bahwa kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, yaitu yang diberi gelar Paus Fransiskus, saudara, yang berkedudukan di Vatikan. Vatikan itu di Roma, dan Vatikan itu diakui oleh dunia, sehingga Vatikan itu walaupun dia ada di dalam negara lain, saudara, tapi tetap aja dia punya kedutaan. Ada kedutaan khusus, kedutaan Vatikan. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia, kita hormati. Dan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara. Nah, kalau sudah sebagai tamu negara, wajib, saudara, untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan. Hormati beliau sebagai tamu negara kita. Tadi sudah saya sampaikan itu. Dan berita gembiranya hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal, saudara, yang baru sekarang ini. Misa itu dirubah hari ini nih. Hari ini, kalau nggak salah hari ini ada misa. Besok Paus sudah kembali, ya, Ikhwan. Karena memang pada prinsipnya misa itu boleh dilakukan di hari apa saja, mau Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Hanya saja kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat Katolik, saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Nggak boleh, ya, Ikhwan. Nggak boleh, itu karena itu murni acara ritual keagamaan, di mana misa itu acara
pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi. Untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana diberikan tugas, misi untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia disebut misionaris. Jadi ini semua ada kaitan, ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin bercerita soal misi dan misionarisnya, tapi kita bicara misa sebagai ibadah mahdhah bagi umat Katolik, murni dia merupakan acara ritual ibadah. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang, saudara. Nggak boleh. Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton ya kawan. Kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat. Pembelajaran ya kawan. Tapi kalau untuk umum nggak. Tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton. Karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya ya kawan. Nggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu sa'ah Fatimiyah atau sa'ah mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun, termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Matikan TV, kita isi dengan zikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib kita baca rotib dan lain sebagainya, sampai sholat isya selesai. Apalagi ini hari awal bulan Rabiul Awal. Kira-kira jelas tidak? Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi, saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai stadion utama Senayan atau GBK, silakan. Silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi ya kawan. Itu toleransi. Ya, artinya kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang. Cuman kita ingin menyerukan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir, nonton di TV-nya nggak usah ya kawan. Nggak usah. Mereka punya agama lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan, jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi seruan saya jelas tuh. Yang pertama, saudara hargai, hormati kunjungan kedatangan daripada Paus Fransiskus tersebut. Kemudian kita semua jaga keamanan, kenyamanan umat beragama lain yang ingin melakukan ibadah. Yang kedua, saudara, kita serukan umat Islam jangan ada yang menghadiri acara misa. Misa dimanapun, mau misa di gereja, mau misa di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, yang namanya misa itu nggak boleh ibadah. Sama juga kita sholat, terus orang kafir mau ikut sholat kita, yang nggak boleh dong ya ikhwan. Pas orang kafir ikut sholat sama kita sebelum dia masuk Islam. Nah, misa itu ibadah, seperti kita sholat berjamaah ya ikhwan. Agama lain nggak boleh ikut. Nah, lagi pula kalau umat Islam ikut ke sana mau ngapain? Jangan-jangan nanti umat Katolik tersinggung, mau ngapain umat Islam datang-datang kemari? Jangan-jangan mau mata-matai kita, jangan-jangan mau menyusup, jangan-jangan merusak acara kita. Jangan bikin fitnah terhadap umat Islam. Jangan kita sendiri yang berbuat akhirnya kita jadi tertuduh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jauhi saja, biarkan mereka itu bersenang-senang. Silakan mereka misa mau hari apa saja, mau di mana saja, itu urusan mereka. Umat Islam jangan ikut. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kita sudah sangat toleran ya, Pak. Nah, apalagi ada berita kemarin Kemenak minta Kemenfo untuk himbau televisi jangan ada azan jangan menyiarkan azan maghrib. Kemudian Kemenfo merespon, saudara, akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan. Ini kebablasan. Ini kebablasan, hal yang nggak perlu, saudara. Biar aja misa berjalan,
TV nasional mau siarkan silakan. Nah, televisi-televisi yang sudah terbiasa puluhan tahun menyiarkan azan maghrib, siarkan aja azannya, saudara. Ntar habis azan kan mereka bisa siarkan lagi, no problem. Azan berapa menit sih? Ada azan 1 jam? Ada azan 2 jam? Enggak ada. 10 menit? Kayaknya 10 menit juga kelamaan ya, kuat. Azan sebentar. Kecuali kalau adzan itu selama ini nggak pernah disiarkan di televisi. Ini kan udah tiap hari, udah puluhan tahun. Artinya apa? Sudah jadi kearifan lokal. Nah, kalau sudah jadi kearifan lokal, wajib untuk kita hargai. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai kita ini umat Islam disuruh toleransi kepada umat lain, tapi umat lain nggak diajarkan toleransi kepada umat Islam. Ini berbahaya. Bahkan saya baca beberapa komentar dari umat Katolik ini. Umat Katolik sendiri marah. Apa sih itu Keminfo pakai nyuruh-nyuruhkan begitu, bikin umat Islam marah saja. Saya dapatin itu, saudara. Ada umat-umat Katolik sendiri nggak suka. Jangan begitu dong, ini namanya kan ngadu domba. Kami ini umat Katolik mau ketemu Paus Fransiskus, kami mau tenang, mau damai, tanpa mengganggu umat Islam. Jadi umat Katolik sendiri sebagian melihat perilaku dari Kementerian Agama dan Kementerian Kominfo, saudara, itu justru bikin gaduh. Itu justru bikin gaduh. Jadi jangan nuduh umat Islam doang nggak nolak, enggak. Hatta umat Katolik ada yang nolak, saudara. Nah, kenapa umat Katolik nolak? Karena dia paham, dia cerdas, dia tahu yang begini nih, yang bisa merusak keharmonisan kehidupan beragama. Jadi masing-masing biarlah umat Islam yang azan, yang maulidan, yang mau kebaktian di gereja urusan dia, jangan kita ganggu. Yang mau misa di gedung udah punya jadwalnya, silakan. Kita saling menghormati, menghargai, jangan saling mengganggu. Kira-kira jelas tidak? Ya, kadang-kadang memang kementerian yang suka bikin gaduh ya, Wan. Apalagi Kemenak nih, gaduh dulu kerjaannya. Saudara nggak paham. Ini mungkin gara-gara melanggar apa yang disabdakan Nabi. Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau menyerahkan urusan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah, jadi kalau ngangkat menteri yang bagus, menteri agama mesti ngerti agama. Menteri agama mesti yang bagus agamanya. Menteri agama yang mesti perhatian kepada persoalan agama. Bukan menteri agama bikin gaduh di tengah-tengah umat beragama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan besok di pemerintahan yang baru kita dapat menteri agama yang bagus, yang alim, yang soleh, yang amanat, yang jujur. Jangan menteri agama yang jualan kuota haji lah, saudara, yang bikin gaduh aja. Na'udzubillah. Ya, sahabat dan saudara-saudara yang masih bersama, terima kasih atas kebersamaannya. Dan itulah sikap Rizik Syihab yang berbeda, ya, yang biasanya selalu kontroversi, ya, melawan, ya, bahkan menolak keras. Akan tetapi pada kesempatan ini lain daripada biasanya, ya. Jadi ada apa di balik ini semua? Karena tidak seperti biasanya, tidak sepertinya, ya. Ya, sahabat, barangkali ada sesuatu hal atau mungkin menyadari atas kekeliruan selama ini. Jadi sadar diri lah gitu, ya. Sadar diri atau mungkin merasa bahwa dirinya itu mendapat teguran dari Allah. Atau mungkin karena hidayah dari Allah. Mudah-mudahan. Baik sahabat, di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang, dimudahkan rezeki, dan diberkahi segala urusannya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.